Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini masih dalam pembacaan ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, yaitu masih dalam hadis yang ke-8. Baiklah, kita langsung membacakan ta'limnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dunia ini tampak manis dan hijau, dan Allah telah menjadikan kalian sebagai pengganti nenek moyangku di dunia, supaya Dia Allah melihat amalan apakah yang kalian lakukan di sini. Ketika Bani Israel mendapat kemenangan dunia, mereka sibuk dengan keindahan dunia, wanita-wanitanya dan harta bendanya. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, janganlah kalian menjadikan dunia sebagai pemimpin. Nanti ia akan menjadikan kalian sebagai budaknya. Dan selamatkanlah harta kalian dengan mengirimkannya kepada Zat yang Maha Suci, yang tidak ada kekhawatiran akan hilang. Di gudang-gudang dunia, setiap waktu ada kekhawatiran benda-benda yang ada di dalamnya akan hilang. Sedangkan khazanah yang ada di sisi Allah tidak akan terkena mara bahaya. Nabiullah Isa alaihissalam berkata, salah satu pengaruh dunia yang buruk adalah mendurhakai Allah. Salah satu tanda kejahatan dunia adalah bahwa akhirat tidak akan diperoleh tanpa meninggalkannya. Pahamilah dengan baik bahwa cinta dunia itu merupakan induk dari segala dosa dan mengikuti hawa nafsu, sehingga dalam waktu singkat akan menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Beliau juga berkata, bagi sebagian orang dunia adalah thalib yang mencari, dan bagi sebagian yang lain adalah matlub yang dicari. Barang siapa mencari akhirat, dunia akan mencarinya dan menyampaikan rezeki kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia, akhirat sendiri tidak mencarinya, sehingga ajal menghampirinya dan menekan lehernya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam sedang dalam perjalanan dengan singgasananya yang terbang, burung-burung berterbangan di atasnya, jin-jin dan manusia berada di sisi kanan dan kirinya. Ketika beliau melalui tempat seorang abid, maka abid itu berkata, Allah telah memberi kerajaan yang besar kepada engkau. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjawab, satu subhanallah, dalam catatan amal seorang muslim lebih utama daripada semua ini, karena kerajaan ini akan cepat habis, sedangkan pahala subhanallah dari sisi Allah akan tetap kekal selamanya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ia tidak memiliki pertalian dengan Allah, dan ia terperangkap dalam 4 perkara. 1. Kegelisahan yang tidak akan berakhir karena terus-menerus berpikir untuk menambah kekayaan dunia. Yang kedua, kesibukan yang tidak akan memberi kesempatan kepadanya untuk menikmati waktu luang. Yang ketiga, kemiskinan dan kesempitan yang tidak akan memberi istighna atau kepuasan. Yang keempat, angan-angan yang panjang yang tidak akan tercapai. Dalam suhuf Ibrahim alaihissalam terdapat firman Allah, wahai dunia, betapa hinanya kamu dalam pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan kamu berhias diri untuk menarik perhatian mereka. Aku telah menanamkan ke dalam hati mereka permusuhan terhadap kamu. Aku telah memalingkan hati mereka darimu. Tidak ada satu makhluk pun
yang aku ciptakan yang lebih hina dari dirimu. Semua yang kamu miliki tidak berharga dan akan berakhir. Pada hari ketika aku menciptakan kamu, aku telah membuat keputusan bahwa kamu tidak akan kekal bersama seseorang. Dan tidak ada orang yang kekal bersamamu, meskipun orang yang memilikimu begitu bakhil dalam membelanjakanmu. Beruntunglah hamba-hambaku yang menyatakan kepadaku bahwa mereka rela mati demi keputusanku, dan menyatakan kebenaran serta menempuh penderitaan itu bagi mereka merupakan kebahagiaan yang abadi. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur masing-masing, mereka akan menghadapku, maka pada hari itu akan diletakkan di depan mereka satu cahaya dari sisiku, dan malaikat akan berada di sebelah kanan dan kiri mereka, sehingga aku akan menyempurnakan segala harapan mereka yang telah mereka simpan di sisiku. Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat akan dibangkitkan orang-orang yang memiliki amal soleh yang amat banyak, sebanyak gunung-gunung di Arab, tetapi mereka akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang tidak mengerjakan sholat?" Rasulullah menjawab, "Ya, mereka mengerjakan sholat, berpuasa, bahkan sholat tahajud. Tetapi ketika sebagian dari dunia, uang atau pangkat datang kepada mereka, maka mereka akan bersibuk dengannya tanpa mempedulikan halal dan haram." Nabiullah Isa alaihissalam berkata bahwa cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan berkumpul dalam satu hati seperti air dan api tidak akan bersama dalam satu wadah. Rasulullah bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia, karena dunia merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah menghapus kebutaan hatinya dan membukakan mata hatinya supaya mudah memperoleh pelajaran?" Barang siapa yang tamak terhadap dunia dan panjang angan-angan terhadapnya, maka Allah akan membutakan hatinya. Dan barang siapa yang tidak cinta dunia, memendekkan angan-angannya dari dunia, maka Allah akan mengaruniakan ilmu tanpa mencarinya dan menunjukkan jalan tanpa bimbingan dari penunjuk jalan. Tidak lama lagi akan datang manusia yang memegang kerajaan dengan membunuh manusia dan memerintah dengan zalim. Mereka akan mengumpulkan harta yang banyak dengan bakhil dan penuh kebanggaan. Karena mengikuti hawa nafsu, hati manusia akan menaruh cinta kepadanya. Barang siapa yang hidup pada zaman itu dan bersabar atas kesempitannya, padahal ia mampu menjadi orang kaya, dan ia menahan permusuhan dengan manusia, padahal dengan mengikuti hawa nafsu mereka dapat menarik hati orang-orang awam, dan ia bertahan dari kehinaan walaupun mampu memperoleh kemuliaan dari orang-orang awam dengan mengikuti pendapat mereka. Tetapi orang ini menahan semua itu semata-mata karena Allah, maka ia akan mendapat pahala 50 orang siddiqin. Suatu ketika harta yang banyak telah sampai kepada Rasulullah dari Bahrain. Ketika kaum Ansor yang memiliki kebutuhan mengetahuinya, maka mereka datang beramai-ramai. Ketika waktu subuh melihat orang sebanyak itu, Rasulullah tersenyum lalu bersabda, "Barangkali karena mendapat berita tentang datangnya harta itu, kalian beramai-ramai datang kemari." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, itulah sebabnya kami datang." Rasul bersabda, "Aku akan memberi berita gembira kepada kalian. Tidak lama lagi akan datang harta yang banyak. Percayalah bahwa harta benda yang kalian gemari itu akan datang kepada kalian dengan jumlah yang sangat banyak. Aku tidak khawatir kalian akan mengalami kemiskinan dan kesempitan hidup. Tetapi aku khawatir jika dunia datang melimpah kepada kalian, sebagaimana dunia datang melimpah kepada orang-orang sebelum kamu. Aku khawatir kalau nanti hati kalian akan memberi tempat untuk dunia, sebagaimana mereka telah memberi tempat untuk dunia, sehingga ia akan memusnahkan kalian sebagaimana ia memusnahkan mereka."
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian nanti adalah bahwa Allah mengeluarkan untuk kalian keberkahan dari bumi. Seseorang bertanya, apakah keberkahan dari bumi itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, gemerlapnya dunia. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan bacaan taklim ya, dalam hadis ke-8 ini. Semoga apa yang kita dengar memberikan pelajaran bagi kita, dan semoga pula dengan rahman rahimnya Allah berikan kekuatan bagi kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Untuk sempurnanya majelis, maka kita tutup majelis kita dengan doa kifaraha majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.